Nasdem saat ini makin kelihatan topeng aslinya saat pengambilan keputusan dalam rapat kerja terkait usulan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Undang-undang ini memang sudah disahkan, tapi kemudian pemerintah mengajukan agar revisi Undang-Undang IKN dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk mempercepat proses pemindahan Ibu Kota Negara. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan membahas tentang Nasdem. Nasdem saat ini makin kelihatan topeng aslinya saat pengambilan keputusan dalam rapat kerja terkait usulan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Undang-undang ini memang sudah disahkan, tapi kemudian pemerintah mengajukan agar revisi Undang-Undang IKN dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk mempercepat proses pemindahan Ibu Kota Negara. Ada tambahan 2 revisi undang-undang karena ada dinamika perkembangan dan arahan Presiden, yaitu Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Juga ada perubahan mengenai pendanaan dan pengelolaan barang milik negara. Revisi ini juga terkait dengan peraturan khusus tentang pembiayaan, penanaman modal atau investasi, serta jaminan kelangsungan pembangunan IKN. Kuncinya adalah kelangsungan pembangunan IKN. Investor butuh kepastian IKN tetap berlanjut, tidak peduli siapa presidennya kelak. Sudah rahasia umum di negara ini banyak proyek gonta-ganti seiring dengan gonta-ganti presiden. Apalagi kita tahu, mantan gubernur pencitraan itu mau jadi presiden dan juga terkenal suka mematikan program besar seenaknya. Kalau sampai jadi presiden, mungkin di hari pertama dia langsung teken perpu untuk membatalkan IKN dengan berbagai alasan. Dan investor yang kena imbas. Indonesia kena getahnya dan tak dipercaya dunia. Dia tidak peduli dengan itu semua, karena yang dia pedulikan adalah kepentingan kelompoknya dan pelampiasan dendam politik karena pernah ditendang dari jabatan menteri. Dan usulan revisi undang-undang tersebut ternyata menghasilkan sebuah fenomena yang agak aneh. Dari 9 fraksi di DPR, 6 fraksi setuju untuk revisi Undang-Undang IKN masuk prolegnas. Keenam partai itu adalah partai pendukung pemerintah. 2 fraksi yang menolak adalah PKS dan Demokrat. Ini wajar karena mereka dari dulu adalah oposisi sejati. Tapi Nasdem memilih abstain atau tidak memberikan keputusan. Sudah kelihatan jelas kalau Nasdem sedang bermain 2 kaki. Atau mungkin bisa kita sebut mulai bermuka 2. Nasdem saat ini sungguh memalukan. Sikap politiknya jauh lebih parah dari PKS dan Demokrat yang dengan gentleman berani memposisikan diri sebagai oposisi. Bahkan mereka berani tampil beda asal-asalan dan dihujat banyak orang. Sedangkan Nasdem seolah menjadi penakut. Katanya mendukung pemerintah meskipun mengusung Anies, tapi sikap mereka terkait revisi UU IKN menunjukkan mereka tidak mendukung sama sekali. Akan lebih jantan kalau Nasdem berani menarik para menterinya keluar dari istana. Meskipun kita tahu Nasdem takkan punya nyali. Mau main 2 kaki, tapi juga mau merasakan gurihnya kursi menteri. Padahal kode sindiran juga datang dari PKB yang merasa sebagai sesama partai koalisi Jokowi tak masalah jika Nasdem keluar koalisi. PAN juga ikut menyentil. Jika Nasdem tidak menjadi partai koalisi pemerintah, lalu berbeda pandangan dengan pemerintah, maka secara politik hal itu sesuatu yang wajar. Karena oposisi biasanya berseberangan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau Nasdem mengaku masih mendukung pemerintah, maka ini menjadi tidak wajar. Jadi slogan restorasi yang diusung Nasdem sejak itu terlihat makin omong kosong dan tidak ada artinya lagi. Demi mengikuti nafsu politik, mereka berani banting setir. Dan ketika dikritik, mereka ngambek dan bertingkah tidak dewasa. Alasan Nasdem juga tidak masuk akal. Mereka mengaku sengaja abstain saat pengambilan keputusan karena mau melakukan pertimbangan di tingkat pusat. Mau dikaji dulu supaya bisa memberikan pandangan di paripurna nanti.
Mereka ingin bijak dan tidak mau semena-mena dalam mengambil keputusan. Kira-kira mengusung Anies adalah sikap semena-mena atau bukan? Kalau mereka bisa berpikir matang, kira-kira mengusung Anies sudah dilalui oleh pertimbangan matang dan memikirkan efek terhadap koalisi pemerintah? Akan lebih dihormati kalau Nasdem terang-terangan mengambil sikap sebagai oposisi, yaitu menolak ketimbang bermain dua kaki dan mengambil sikap mengambang. Ibarat Nasdem mau melenceng tapi masih takut dan mau main aman karena ada kadernya yang masih jadi menteri. Tapi kita juga harus sedikit maklum dengan Nasdem. Ini jelas ada sesuatu. Biasanya selalu satu suara dengan pemerintah, sedangkan sekarang tampak ragu. Kemungkinan besar ada faktor ngambek yang terlibat. Maklum, Nasdem baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-11. Mereka ngarep Jokowi berikan ucapan selamat. Tapi apa daya, harapan pupus jadi abu. Jokowi masih belum mengucapkan selamat. Jokowi memang sibuk saat itu, menghadiri KTT ASEAN di Kamboja, lalu KTT G20 di Bali, lalu KTT APEC di Bangkok. Tapi Jokowi tetap meluangkan waktu hadir di Muktamar Muhammadiyah, lalu Munas HIPMI. Bahkan pada Sabtu lalu, Jokowi hadir di acara Nusantara Bersatu yang digelar oleh relawan Jokowi. Nasdem pasti ngambek. Jokowi punya waktu terbang ke sana kemari, tapi kenapa untuk sekedar ucapan selamat saja tidak punya waktu? Ini kalau dalam percintaan, ibarat seorang pria yang sedih karena wanita pujaannya jarang membalas chat. Alasannya dia sangat sibuk. Tapi sang pria berpikir, masa sih saking sibuknya, untuk sekedar balas chat yang hanya butuh belasan detik saja tidak bisa dilakukan. Kita tahu ini adalah kode bahwa wanita tersebut tidak tertarik. Harusnya pria itu paham kodenya dan jangan terlalu ngarep. Jadi wajar Nasdem ngambek dan merasa dilepehin. Padahal Nasdem tidak melihat akar masalahnya, yaitu Nasdem duluan cari gara-gara dengan mengusung Anies yang antitesis Jokowi. Mereka yang duluan main api, dan ketika api membesar, mereka baperan. Dan akhirnya satu pertanyaan besar pun muncul. Kenapa Nasdem saat ini sangat tidak tahu malu dan tetap bertahan di koalisi pemerintah hingga saat ini? Kenapa Nasdem seperti bermuka tebal meski sudah dikritik dan diminta keluar dari koalisi? Nasdem mungkin sedang menjalankan strategi ala mantan presiden prihatin. Mereka sepertinya sedang menunggu sikap dari Jokowi. Mereka sedang memancing Jokowi. Nasdem pasti tahu banyak suara-suara keras yang meminta Jokowi mencopot semua menterinya. Mereka menunggu dengan manis sambil menebalkan kulit muka, berharap Jokowi menangkap pancingan dan mencopot kadernya dari jabatan menteri. Jika itu terjadi, Nasdem bisa memainkan peran sebagai pihak yang dizolimi. Mereka sedang memancing agar dikeluarkan dari kabinet. Dipikirnya Jokowi bodoh. Jokowi adalah salah satu pemain catur politik paling brilian yang pernah saya tahu. Kekuatan Jokowi yang mengerikan itu terletak pada diamnya. Jokowi itu kalem, saking kalemnya terlihat sangat menakutkan, seperti pepatah air diam-diam menghanyutkan. Ahok pun sudah mengakui itu saat menjadi wakil gubernur DKI bersama Jokowi. Jokowi menerapkan teori merebus kodok selama memimpin Jakarta, terutama dalam penggantian pejabat di DKI. Jokowi agak lambat, ibarat melemparkan kodok ke wadah berisi air dingin di atas kompor. Kodok itu berenang dan tidak melompat keluar. Lalu kompor dipanaskan pelan-pelan sampai air mendidih, sampai kodok itu mati. Beda dengan Ahok yang lebih suka cepat-cepat tanpa bertele-tele, yaitu kodoknya ditembak langsung. Nasdem sedang merasakan sendiri gimana sengsaranya pelan-pelan dibuat uring-uringan oleh Jokowi. Nasdem malah mau memancing Jokowi. Ini percuma saja. Jokowi sulit reaktif. Jokowi mungkin takkan pecat menteri dari Nasdem. Dari sini sudah kelihatan siapa yang bakal sengsara nantinya. Justru Nasdem yang kena imbas buruk. Karena secara tidak langsung menunjukkan kepada publik bahwa Nasdem tebal muka, tapi diam-diam masih mau menikmati kursi menteri. Partai tak punya pendirian seperti ini justru jadi bumerang. Kalau jadi partai gurem, ya salah sendiri. Sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.